Rangkaian arus bolak-balik. Tujuan 1. Membuat simulasi rangkaian arus bolak-balik AC. 2. Mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik AC dalam kehidupan sehari-hari. Arus tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. Secara umum, arus dan tegangan bolak-balik yang dihasilkan generator listrik merupakan persamaan sinusoidal dengan frekuensi F. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. I dalam kurung T sama dengan IM sin dalam kurung omega T plus Pi per 2 dan V dalam kurung T sama dengan IM sin dalam kurung omega T, di mana omega sama dengan 2 pi F. Keterangan: I kuat arus listrik dalam kurung ampere, IM kuat arus listrik maksimum dalam kurung ampere, V tegangan listrik dalam kurung volt, omega frekuensi sudut dalam kurung rad atau S, Gm tegangan listrik maksimum dalam kurung volt, T waktu dalam kurung sekon, F frekuensi dalam kurung Hz. Berikut adalah gambar arus dan tegangan arus bolak-balik. Contoh soal. Pada output layar osiloskop pada percobaan rangkaian listrik arus bolak-balik diperoleh gambar berikut. Hitung arus sesaat ketika sudut fase θ sama dengan 30 derajat dari suatu arus AC berdasarkan gambar di atas. Penyelesaian: I sama dengan IM sin dalam kurung WT plus θ 0. I sama dengan IM sin θ. I sama dengan 60 sin 30 derajat. I sama dengan 60 kali 1 per 2. I sama dengan 30 MA. I sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi arus sesaat yang mengalir pada rangkaian adalah 30 kali 10 pangkat min 3 ampere. Rangkaian arus bolak-balik. Arus listrik bolak-balik dibangkitkan oleh generator AC. I sama dengan IM sin dalam kurung omega T plus Pi. Akar dari nilai rata-rata kuadrat arus disebut arus efektif. IF sama dengan IM per akar 2. IM sama dengan arus maksimum. IF sama dengan arus efektif. Hubungan antara tegangan efektif dan tegangan maksimum adalah Vf sama dengan Vm per akar 2. Vm sama dengan tegangan maksimum dalam kurung volt. Vf sama dengan tegangan efektif dalam kurung volt. Arus rata-rata adalah arus bolak-balik yang menghasilkan muatan yang sama dengan muatan arus searah dalam waktu yang sama. I sama dengan 2Im per Pi. 1. Jika resistor dihubungkan dengan arus AC maka tegangannya memenuhi hubungan VR sama dengan Vm sin omega T dan IR sama dengan Im sin omega T. Pada gambar di bawah terdapat grafik dan diagram fasor. 2. Jika induktor dihubungkan dengan arus AC maka tegangannya memenuhi hubungan VL sama dengan VL sin dalam kurung omega T kurang Pi per 2 dan IL sama dengan IM sin dalam kurung omega T dikurang Pi per 2. Pada gambar di bawah terdapat grafik dan diagram fasor. 3. Jika kapasitor dihubungkan dengan arus AC maka tegangan memenuhi hubungan VC sama dengan Vm sin dalam kurung omega T plus Pi per 2 dan IC sama dengan Im sin dalam kurung omega T plus Pi 2. Pada gambar di bawah terdapat grafik dan diagram fasor. 4. Jika resistor, induktor dan kapasitor dihubungkan dengan arus AC, maka tegangannya memenuhi hubungan V sama dengan Vm sin dalam kurung omega T plus Pi dan I sama dengan Im sin dalam kurung omega T plus Pi. A. Impedansi rangkaian RLC. Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah dalam kurung XL dikurang XC pangkat 2. Di mana XL sama dengan omega L dan XC sama dengan 1 per omega C. B. Tipe rangkaian RLC. XL lebih dari XC bersifat rangkaian induktif. XL kurang dari XC bersifat rangkaian kapasitif.
XL sama dari XC bersifat rangkaian resistif terjadi resonansi. C. Resonansi rangkaian RLC. XL sama dengan XC tanda panah FO sama dengan 1/2pi akar LC. Daya pada rangkaian RLC P sama dengan VI cos pi. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut. Berdasarkan rangkaian seri RLC di samping, tentukan arus I maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut dan sifat rangkaian tersebut. Jawab. Diketahui R sama dengan 8 ohm, L sama dengan 3,2 mH sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 3H. C sama dengan 800 mu, F sama dengan 800 dikali 10 pangkat min 6 F sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 F. Vm sama dengan 120 volt. Omega sama dengan 125 Rad atau S. Ditanya I sama dengan titik-titik dan sifat rangkaian titik-titik. Untuk menjawab soal di atas, maka Ananda terlebih dahulu harus mencari impedansi dalam kurung Z. Pada rangkaian tersebut diperoleh R sama dengan 8 ohm, XL sama dengan omega L sama dengan dalam kurung 125 dalam kurung 3,2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 ohm. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per dalam kurung 125 dalam kurung 8 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 10.000 per 1000 sama dengan 10 ohm. Dari data di atas diperoleh hambatan total dalam kurung impedansi Z pada sistem rangkaian RLC tersebut adalah Z sama dengan akar R pangkat 2 plus dalam kurung XL kurang XC pangkat 2. Z sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah dalam kurung 4 dikurang 10 pangkat 2. Z sama dengan akar 8 pangkat 2 plus dalam kurung min 6 pangkat 2. Z sama dengan akar 64 plus 36. Z sama dengan akar 100. Z sama dengan 10 ohm. Dengan demikian, arus yang mengalir maksimum pada rangkaian tersebut dapat ditulis I sama dengan Vm per Z, I sama dengan 120 per 10, I sama dengan 12 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 12 ampere. Karena dari pembahasan di atas diperoleh nilai Xc lebih dari XL, maka rangkaian seri RLC tersebut bersifat kapasitif. Rangkuman 1. Arus bolak-balik AC adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC. 2. Pada rangkaian arus bolak-balik, terdapat hambatan yang disebut impedansi. Z dalam satuan ohm yang terdiri atas hambatan murni R dalam kurung resistor dalam ohm, hambatan induktif XL dalam kurung induktor dalam ohm, dan hambatan kapasitif XC dalam kurung kapasitor dalam ohm. 3. Rangkaian arus bolak-balik pada rangkaian seri RLC memiliki tiga jenis sifat, yaitu induktif dalam kurung XL lebih dari XC, kapasitif dalam kurung XL kurang dari XC, dan resistif dalam kurung XL sama dari XC.